analisa kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pendahuluan, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Menurut data Worldometer per tanggal 30 Maret jam 11 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 722.196. Jumlah pasien meninggal 33.976 orang, sembuh 151.766 orang, dan telah menyebar di 199 negara. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian di dalam negeri. Tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu. Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara yang sedang berkembang, dilakukan melalui kebijakan moneter dan fiskal. Bagian A. Pengertian kebijakan fiskal. Masing-masing ahli tidaklah sama dalam memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Menurut Samuelson, 2009, kebijakan fiskal adalah proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi. Sementara menurut Parkin, 2012, kebijakan fiskal adalah penggunaan anggaran negara untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi makro, seperti kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, dan stabilitas tingkat harga. Umumnya, sumber paling dominan untuk mendanai berbagai program maupun proyek implementasi kebijakan fiskal adalah anggaran negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Bahkan, dikatakan APBN adalah motor utama penggerak kebijakan fiskal. B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki ranah pengaturan terkait dengan sistem keuangan yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara. Awalnya, efek anjloknya kehidupan ekonomi warga dirasakan secara lokal setempat. Namun, lambat laun dampak negatif pandemik mulai menjalar ke perekonomian nasional. Jika tidak cepat mengambil langkah-langkah pemulihan yang sangat drastik oleh pemerintah, boleh jadi negara kita dapat mengulang kembali kejadian krisis ekonomi yang pernah mendera lebih dari 2 dekade lalu. C. Dampak ekonomi COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. D. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah dan tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang mengenai pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH
Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termaksud dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya. Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian intensif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang berdampak COVID-19. Presiden Rakyat Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM, dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang uang, strategi keuangan yang diambil harus sesuai dengan pendekatan moneter dalam membatasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Akibatnya, otoritas terkait uang harus memiliki opsi untuk mengikuti skala konversi penuh, mengontrol ekspansi, dan memberikan gerakan keuangan ke dunia bisnis. Diyakini akan ada kelonggaran dalam pengurusan kredit perbankan dan peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Melalui kebijakan fiskal di sektor keuangan negara, pemerintah dengan kewenangan di bidang anggaran dan pembiayaan antara lain dapat menetapkan batas defisit anggaran menjadi lebih besar daripada yang berlaku saat situasi normal, menyesuaikan besaran belanja dan pergeseran anggaran agar lebih fleksibel, menerbitkan surat utang negara khusus penanganan COVID-19, menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran, dan mengutamakan alokasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu. Penurunan pendapatan akibat wabah COVID-19 terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan intensif pajak, dan penurunan tarif PPh. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP turun sebagai dampak jatuhnya harga komoditas dan mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan sebagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan pandemik sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat COVID-19 diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah ternyata sangat besar peranannya dalam menanggulangi dampak COVID-19. Di bidang fiskal, kebijakan fiskal kembali pada kegiatan serta revisi pengalokasian anggaran juga telah dilakukan pemerintah. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 atau PMK 23 Tahun 2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus COVID-19. Pemberian intensif ini sebagai respon karena roda perekonomian wajib pajak yang menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah diberikan tugas untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tugas ini terimplementasi dalam bentuk penerbitan peraturan pemerintah tanggal 23/2020 yang sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan pemerintah tersebut diantaranya mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui pengalokasian belanja negara, yang salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultramikro, mikro kecil, dan menengah yang terdampak COVID-19 dan telah melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan. Program PEN ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor real maupun sektor keuangan. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai rupiah, mengendalikan inflasi,
dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.